menjadi suci dan bersedekah atau sudah berabas dalam sedekah berjemaah majelis taklim bersatu dan sedekah dan sedekah tidak udahnya menjaga dulu menjual sedekah terakhir binasa dia bulan september mengkamana ulang sedekah orang di tujuannya salah itu di tujuan pemirsa juru sedekah oleh perbuatan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa kalamihil qadim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah, ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat, ashab ahbab, muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, rahimakumullah wa baraka lana wa lakum wa li jami'i ma manna bihi alaina wa alaikum. Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah atas segenap karunia-Nya, segenap kebaikan-kebaikannya yang tak terhingga, yang tiada henti, baik yang kita ingat maupun yang tidak kita ingat, baik anugerah yang awal
Dari pertama kita diciptakan sebagai ruh, diurus oleh Allah, disediakan segala fasilitasnya, sarana prasarananya, disediakan alamnya yang sekarang kita tidak ingat. Di saat hidup kita hanya ruh saja tanpa jasad di alam ruh, dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jasad kita di dalam rahim ibu kita, kita juga nggak ingat sekarang ini. Allah ciptakan fasilitas rahimnya, tempatnya itu, alamnya, sarana prasarananya, seluruh malaikat yang mengurusnya. Kita diciptakan dari sperma yang hina, yang menjijikan, yang bau, yang kotor, tidak bernyawa. Allah bentuk dengan sebaik-baiknya bentuk. Dengan wujud insan, manusia, yang Allah bedakan dengan wujud makhluk-makhluknya yang lainnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan ruh kepada jasad yang sudah terbentuk dengan bentuk manusia di dalam rahim. Begitu 4 bulan usia jasad kita di dalam rahim, Allah perintahkan kepada malaikat tim khusus untuk mengurus urusan memasukkan ruh. Dan di saat itu pula Allah instruksikan kepada malaikat tim pencatat, yakni pencatat takdir kita, takdir manusia selama hidup di dunia ini sampai matinya. Sampai nasibnya di alam kuburnya, sampai nasibnya ketika bangkit dari alam kubur, sampai ujung nasibnya ahli surga atau ahli neraka. Apakah kita termasuk golongan yang selamat atau celaka? Ini malaikat tim pencatat ini, di waktu malaikat tim ahli memasukkan ruh, di saat itulah dicatat oleh malaikat tim pencatat takdir yang kita tidak tahu. Maka para ulama-ulama dan orang-orang soleh memberikan contoh kepada kita, kalau bayi memasuki usia 4 bulan di dalam rahim itu, seyogyanya berdoa kepada Allah, meminta
agar takdirnya baik. Kan? Sebelum takdir dituliskan, sebelum pas 40 atau sebelum pas 4 bulan. 4 bulan itu berapa hari? 120 hari. Kira-kira kurang beberapa hari. Suka ada kumpulan berjamaah berdoa, meminta kepada Allah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW memberitahu kepada kita tentang pentingnya berdoa dan tentang bahwa permohonan kita sebagai makhluk Allah kepada Allah akan diterima oleh Allah dan akan diijabah oleh Allah. Allah menyatakan dalam beberapa ayat, termasuk firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'uuni astajib lakum. Harus berdoa kalian kepadaku, maka pasti aku, yakni kami Allah, mengijabah doa kalian. Allah menjamin akan mengijabah doa kita kalau kita mau berdoa kepada Allah. Faliyastajibuli, firman Allah, faliyastajibuli, hendaknya kita ini sebagai hambanya selalu memohon diijabah oleh Allah. Mohon diijabah olehku, ya, meminta agar diijabah sama kami, ya. Wal yu'minu bi, dan seyoganya kalau berdoa itu harus penuh keimanan, kepercayaan, keyakinan, yakin bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yakin bahwa Allah Ta'ala mendengar, mengetahui segala suatu zahir dan batin kita. Yakin bahwa Allah Ta'ala pasti akan mengabulkan doa kita. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh lemah di dalam jiwa kita kalau berdoa itu. Apakah Allah ini akan mengabulkan ya atau enggak? Apakah Allah ini? Nah, enggak boleh. Apalagi suudzon, buruk sangka kepada Allah, yang nista menganggap Allah tidak akan berkuasa untuk mengabulkan permintaan saya karena permintaan saya terlalu banyak. Ini buruk sangka yang fatal karena merusak iman. Tidak boleh, tidak boleh. Maka dibuktikan oleh Allah melalui pengabulan Allah terhadap doa rasul-rasulnya, nabi-nabinya, lahirlah mukjizat. Dan melalui doa-doa wali-walinya lahirlah karomah. Melalui doa-doa hamba-hambanya yang soleh lahirlah ma'unah. Itu semua adalah perwujudan, pembuktian bahwa iya, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala mengabulkan, hingga perkara yang khawarik lil adah, yang membedah adat,
yang tidak biasa, yang manusia tidak mungkin mampu mewujudkannya, bagi Allah tidak ada susahnya. Itulah karomah, itulah ma'unah, itulah mukjizat. Ini mukjizat ini sengaja diwujudkan oleh Allah, karomah diwujudkan oleh Allah, mukjizat kepada para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam, karomah kepada para wali-walinya, ma'unah kepada hamba-hambanya yang saleh. Dibuktikan agar semua manusia yang beriman kepada Allah yakin kepada Allah. Tuh lihat tuh, permintaan para rasul di luar kemampuan manusia di muka bumi ini. Tuh lihat permintaan para wali, orang-orang saleh di luar kemampuan manusiawi. Tapi buktikan, ya, kita semua melihatnya, kita semua mendengarnya. Bagaimana karomah-karomahnya para wali, kan? Bagaimana mukjizat-mukjizatnya para nabi, bagaimana ma'unat-ma'unatnya para sholihin, di mana kita dan semua manusia tidak mungkin mampu mewujudkan hal itu, tapi oleh Allah diwujudkan dengan wasilah doanya mereka. Padahal ini tidak mungkin menurut adat kemampuan manusiawi, tidak mungkin ini terjadi. Tapi yang tidak mungkin itu ternyata gampang saja terjadi. Macam-macam karomah, macam-macam mukjizat, menghidupkan orang yang sudah mati, ya? Coba Nabi Musa alaihissalatu wassalam membelah lautan, kan? Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam kalau bepergian naik permadani dibawa oleh angin, kan? Berbicara dengan binatang, mengetahui bahasa-bahasa binatang, bahkan menjadi hakim yang menentukan, kan, putusan-putusan hukum bukan cuma bagi manusia tapi juga bagi bangsa jin, bagi bangsa setan, bagi binatang sekalipun. Ada mahkamah pengadilan manusia, ada mahkamah pengadilan jin, ada mahkamah pengadilan setan, ada mahkamah pengadilan binatang. Jadi binatang juga ngadu sama Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ini kan di luar kemampuan manusia, ya. Para nabi bisa interaksi dengan malaikat, dengan jin, ya, dengan setan, dengan iblis, dengan arwah. Masya Allah. Para nabi bisa masuk ke alam lain. Bayangkan, sampai ke langit, dan hatta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi Mi'raj.
Masya Allah. Para nabi dikasih oleh Allah, diijabah oleh Allah permintaannya untuk mengerjakan pekerjaan yang begitu membutuhkan waktu yang sangat panjang dengan waktu yang sangat pendek sekali. Perjalanan yang sangat jauh dengan waktu yang sangat singkat sekali. Ternyata para wali juga sama begitu. Ya. Kita mendengar bagaimana karomah para wali. Mama Eyang Cibabat, Eyang Raden Muhammad Kurdi radhiyallahu taala anhu, guru ayahanda, guru para ulama di zamannya, beliau membaca Quran dengan tartil hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Tartil bacaannya. Ada yang lebih singkat daripada beliau, kan? Ada yang membaca Quran antara maghrib dan isya sampai ratusan khataman dengan tartil bacaannya. Kan ini suatu hal yang tidak mungkin. Tapi yang tidak mungkin itu menurut kemampuan manusiawi yang biasa. Menurut Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, diwujudkan oleh Allah, kan? Agar semua hamba-hambanya yang beriman yakin. Kita tinggal melihat para rasul, Tuhan kita dan Tuhan para rasul itu juga. Tuhan kita dan Tuhan para wali itu juga. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Man Rabbul Anbiya wal Mursalin, siapa Tuhannya para nabi dan para rasul? Jawab, Allah. Man Rabbul Awliya was Salihin, siapa Tuhannya para wali dan para salihin? Allah. Man Rabbul Mu'minina wal Mu'minat, Tuhannya mukminin mukminat siapa? Allah. Man Rabbul Khalaiqi ajma'in, siapa Tuhannya seluruh makhluk? Allah. Maka kalau keyakinan kita ini lemah, seyogianya kita harus selalu melihat kepada para rasul, melihat kepada para wali, melihat kepada orang-orang soleh. Di sini pentingnya kita mendengar manakibnya beliau-beliau. Di sini pentingnya kita mengingat manakibnya beliau-beliau. Apa manakib? Manakib itu adalah keistimewaan-keistimewaan di dalam hidup beliau-beliau. Di sini pentingnya kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan ulama, berkumpul dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang sempurna kepada Allah. Agar apa? Agar hati kita juga bisa yakin seperti mereka, sehingga kita juga bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh mereka, agar dikabul doa-doa kita. Dan senjatanya, ingat, kunci kesuksesannya hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah adalah berdoa kepada Allah. Maka berdoa kepada Allah ini harus menjadi amalan
yang dilakukan oleh setiap mukmin dalam setiap nafasnya. Bukan hanya setiap kita ba'da sholat fardu atau setiap kita tahajud, kan? Bukan berdoa itu, tapi di setiap nafas. Karena dengan seringnya berdoa itu merupakan pengakuan dan kesadaran kita bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Ingat, kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Tidak tahu apa-apa kecuali dikasih tahu oleh Allah. Tidak punya apa-apa kecuali diberi oleh Allah. Yang menakdirkan dengan takdir yang baik Allah. Yang menakdirkan dengan takdir buruk Allah. Apakah kita mau takdir kita saat ini, 1 detik setelah ini, 1 menit setelah ini buruk bagi kita? Nah, tidak mau. Kalau tidak mau, harus setiap nafas kita meminta kepada Allah. Karena setiap detik dan menit boleh jadi takdir buruk yang Allah berikan kepada kita. Mending kalau buruknya dalam urusan duniawi, dikasih sakit, celaka badan kita, gitu kan? Habis harta kita, sampai matilah kita dengan warna-warni bencana dan musibah. Itu kan musibah duniawi. Musibah duniawi ini, kan, pahami oleh kita, musibah duniawi ini tidak merupakan musibah yang hakiki. Karena musibah yang sesungguh-sungguhnya musibah ketika Allah murka kepada kita, ketika Allah, ingat, tidak ridha kepada kita, ketika Allah benci kepada kita. Ini musibah yang sesungguh-sungguhnya musibah. Manusia di dunia dikasih sakit, dikasih warna-warni musibah, kerugian hartanya, ya, sampai dimatikan oleh Allah. Ini bukan merupakan musibah yang hakiki. Memang mungkin saja ini juga dibarengi dengan murka. Tapi bagi hamba-hamba Allah yang beriman, ingat, musibah yang ditimpakan kepada hamba-hambanya yang beriman, walaupun yang beriman ini banyak dosanya, ya, maka ketika ditibakan musibah kepada mereka, musibah itu justru untuk meringankan siksaannya, bahkan bisa-bisa untuk membebaskan hambanya dari ancaman siksa di akhirat kelak. Musibah yang ditimpakan agar mendapatkan ampunan Allah. Yang tidak berdosa dikasih musibah di dunia agar ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan sebab musibah tersebut. Maka orang-orang beriman dididik oleh Allah al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi minallah. Harus yakin penuh kepada takdir baik dan buruk yang Allah timpakan, semua dari siapa? Dari Allah semuanya. Iman kita, ridho kita, dikasih sakit, raditu
ya Allah saya ridho. Dikasih rugi usaha, raditu, ya Allah saya ridho. Ya. Hatta kita dimatikan oleh Allah, raditu, ya Allah saya ridho. Saya yakin bahwa ini adalah kehendak-Mu. Saya yakin bahwa ini kepastian-Mu ya Rabb. Yang terpenting Engkau ridho kepadaku. Yang terpenting Engkau sayang kepadaku. Yang terpenting Engkau mengampuni semua dosa-dosaku. Kan? Fahmi? Allah, Allah, Allah. Jangankan musibah yang besar, musibah yang kecil sekalipun Rasulullah SAW kena duri saja, kalau kita ridha, Allah, ini bisa menjadi penghapus dosa. Jangankan harta kita diambil orang, apalagi yang nyurinya umat Islam, dicuri oleh saudara kita muslim. Andai kata buah-buahan yang kita tanam pohonnya, kan, lalu dimakan burung, di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa itu menjadi kifarat, penghapus dosa kita tuh. Kita nanam padi dimakan burung, kita nanam apa saja dimakan ulat. Kita nanam pohon-pohonan yang berbuah dimakan ulat, sehingga kita tidak bisa memakannya, kan? Itu menjadi kifarat, penghapus dosa-dosa kita. Asal kita ridho. Kita ridho. Kita kan disuruh bersedekah oleh Allah, kan? Bisa saja sedekah ini caranya diambil tanpa kita mengetahuinya oleh makhluk Allah lain, walaupun dicuri oleh orang lain, walaupun dicuri oleh orang lain, kan? Diambil oleh binatang sekalipun, ridho. Kalaupun ini buah-buahan saya ambil, saya diperintahkan untuk banyak sedekah. Dan salah satu, kan, bentuk sedekah yang akan mendapatkan pahala adalah sedekah kepada binatang. Ya wis lah, ulat sudah memakannya, burung sudah memakannya, dan tafadhol, silakan. Dan ini juga sudah takdir Allah. Kalau hati kita seperti itu, hati kita akan tenang, pahala akan melimpah tanpa kita menyadarinya. Tahu-tahu dalam buku catatan amal kebaikan sudah tercatat oleh malaikat pencatat. Tahu-tahu di alam kubur kita mendapatkan nikmat yang kita tidak pernah menyangkanya. Tahu-tahu bangkit dari alam kubur kita mendapatkan nikmat yang kita tidak pernah menyangkanya, karena kita merasa tidak pernah beramal. Gara-gara apa? Jambu kita dimakan ulat, dimakan lalai, kan? Gara-gara padi kita dimakan burung, dimakan tikus. Allah, orang yang beriman itu seperti itu tuh, dikondisikan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdahu. Lalu ketika kita mendapatkan musibah, di satu sisi Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu lebar-lebar bagi siapa saja hambanya yang punya keinginan, request kepada Allah, ingin selamat dari berbagai musibah. Kalau musibah sudah ditimpakan, ingin dicabut musibah itu,
ingin dicabut penyakit itu, nah dibuka lebar-lebar pintunya oleh Allah, dan Allah menjamin akan mengabulkan doa-doa hambanya. Maka berdoa harus menjadi amalan yang dawam. Yang dawam. Oh, saya tidak bisa berdoa. Tidak mungkin kita tidak bisa berdoa. Mungkin kita tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab. Berdoa itu tidak diwajibkan dengan bahasa Arab. Berdoa itu dengan bahasa kita masing-masing. Iya, loh, binatang juga berdoa. Bukan cuma binatang, semua makhluk berdoa kepada Allah dengan bahasa mereka. Nah, kita berdoa dengan bahasa kita. Dengan bahasa kita. Ya Allah, selamatkan saya. Mau naik kendaraan, ya Allah, selamatkan saya. Kan? Mau usaha, ya Allah, lancarkan usaha saya, berkahkan, untungkan hasilnya, kan, menjadi wasilah untuk terwujudnya semua kemaslahatan hidup bagi saya, keluarga saya, keturunan saya, dan mukminin mukminat, muslimin muslimat, dan semua manusia, dan juga binatang sekalipun, dan menjadi wasilah bagi terwujudnya keridhoanmu kepada saya dan keluarga saya, turunan saya. Terwujudnya pangkat yang tinggi dan keberuntungan yang hakiki dan abadi di akhirat kelak, ya Allah. Hasil usaha ini, berangkat ngantor seperti itu, berangkat dagang seperti itu, kan? Tidak ada syarat kalau berdoa ingin dikabul harus dengan bahasa Arab. Lah, tidak. Nggak ada. Makanya kita dengar orang tua kita ada bahasa dengan bahasa Jawa disebut jangjawokan. Ya sama berdoa lah. Dengan bahasa Jawa ke, dengan bahasa Sunda ke, dengan bahasa apa saja. Namanya berdoa. Yang dipinta hanya satu, kan? Adalah Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Yang dipinta tolong hanya satu, la ilaha illallah, Zat yang maha kuasa atas segala perkara, Zat yang dimana menghendaki kepada sesuatu, maka Allah berfirman, kun, jadilah kamu, fayakun, maka jadi. Allah. Lalu orang tua kita, para ulama kita mendidik kita, kalau bayi ini 7 bulan, berdoa lagi kepada Allah. Untuk apa berdoa kepada Allah? Karena 7 bulan ini bayi sudah mungkin secara medis bisa keluar. Dari mulai 7 bulan itu udah mungkin bisa keluar bayi ini. Nah, di sini kita perlu berdoa karena kita mau selamat ini ibunya, menginginkan kita supaya selamat ini anaknya, gitu kan? Dalam proses melahirkan ini supaya lancar, kan? Berdoa lagi ada, kan? Sekarang doa 7 bulanan. Lo nggak ada umpamanya contohnya jadi dari Rasul ada 4 bulanan 7 bulanan loh, apakah nggak ada perintahan doa dari Allah? Ada nggak? Apakah nggak ada perintahan berdoa dari Rasul? Kan? Lalu apakah perintahan berdoa itu, kan,
Dibebaskan tidak oleh Allah kapan saja, di mana saja? Dibebaskan tidak oleh Rasul di mana saja dan kapan saja? Kalau dibebaskan 4 bulan kan ini bayi ditentukan takdirnya, ya saya punya keinginan dong agar takdir bagi bayi, kan? Takdir yang terbaik dunianya dan akhiratnya, kan? Agar proses melahirkan istri kita ini, kan, melahirkannya dengan lancar, selamat, kan? Berdoa. Fahami? Tidak sedikit saudara-saudara kita yang masih sempit wawasannya, lalu menganggap bid'ah acara doa 4 bulanan, 7 bulanan, dianggap bid'ah dolalah. Ini karena sempit. Padahal kita diperintah berdoa di setiap saat. Ya kan, doa diperintah di setiap waktu katanya, di semua tempat katanya, tapi tidak ditentukan 4 bulan. Siapa bilang? Kan? Kita hanya berdoa di waktu 4 bulan saja. Cuma bagian di antaranya di waktu 4 bulan. Karena di sana ada kan, yang kita hadapi. Yang mana di sini kita perlu mengajukan permohonan kepada Allah. Di waktu 7 bulan juga sama. Ada, kan, perkara yang kita hadapi, urusan yang kita hadapi, di mana saya dan merasa perlu untuk mengajukan permohonan kepada Allah. Apakah salah berdoa di saat itu? Apakah salah saya mengundang tetangga saya untuk supaya membantu bersama-sama mendoakan, kan, bayi ini? Minta didoakan. Rasul memberikan contoh kok. Minta didoakan oleh yang lain, Rasul sendiri. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mau pergi umrah dari Madinah, minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, wahai Umar, asyrikna fi du'aik." Barengkan kami dalam doamu. Allah. Padahal seorang Rasul, doanya dan dikabulkan oleh Allah. Derajat kabulnya jauh, kan? Lebih hebat daripada dikabulnya doa yang lainnya, apalagi doa sahabatnya. Tapi Rasul memberi contoh. Loh, kalau Rasul saja meminta doa kepada orang yang di bawahnya, apalagi saya meminta doa kepada guru saya, apalagi saya meminta doa kepada orang-orang yang soleh yang ada di sekitar saya. Tolong doakan istri saya, tolong doakan anak saya, tolong doakan saya. Rasul saja memberikan contoh. Pahami oleh kita semua, hayati oleh kita semua, ya. Ayo belajar banyak berdoa kepada Allah di setiap nafas. Terutama kita sedang loyo dalam ibadah. Ini karena loyo dalam ibadah ini merupakan tanda musibah yang sesungguhnya. Kita lagi loyo kalau mau sholat, gitu kan? Aduh, kok berat rasanya. Nah ini musibah yang sesungguhnya musibah. Yang lain ikut hadir di pengajian, saya cuma di rumah doang. Yang lain hari-harinya bertambah ilmu, bertambah pahala, hadir di majelis sholawatan, di majelis zikir, majelis tadarusan, di masjid. Saya kan ya hanya gini-gini sajalah gitu kan, hidup saya cuma mikirin bisnis, politik dan sebagainya, gitu kan. Nah, padahal saya mau mati seperti mereka, padahal saya juga butuh
selamat, bahagia, mulia, pahala yang melimpah. Tapi kenapa saya ini kok kan, tidak mood, tidak semangat kan, untuk bisa hadir dalam majelis ilmu? Kenapa saya tidak tertarik untuk dekat dengan orang-orang soleh, untuk berkumpul dengan ulama-ulama Allah, untuk mendengar telinga saya kepada nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melalui lisannya para ulama-ulama Allah? Kenapa saya tidak ingin didoakan oleh mereka ketika saya berkumpul di majelis seperti itu? Ketika doa saya sulit dikabul, doa mereka lebih diharapkan dikabul oleh Allah. Sehingga saya tinggal amin kok, kan? Amin, udah. Segala keinginan kita dikabul oleh Allah, nanti akan ada perubahan dalam hidup kita sehingga hidup kita jadi lebih baik. Yang tadinya kita usaha rugi terus, banyak yang nipu terus, nanti bisa berubah dengan hanya hadir dalam majelis seperti ini. Kenapa? Yang berdoanya bukan kita. Kalau hati kita, lisan kita kotor, tidak pantas dikabul doa kita oleh Allah. Banyak lisan-lisan dan hati-hati yang bersih yang kumpul dengan kita, yang pantas dijawab doanya oleh Allah, hingga doa kita semua dikabul oleh Allah. Kalau doa dikabul artinya nanti akan ada perubahan. Yang tadinya kita punya sifat yang tercela menjadi hilang. Gara-gara apa? Mendapatkan doa dari orang-orang soleh. Yang tadinya usaha kita macet terus jadi lancar, ya kan? Yang tadinya kehidupan kita banyak ruwet jadi bahagia. Maka Buyas kepada semua umat Islam mengajak dan menyarankan, menghimbau agar sering duduk dengan orang-orang soleh, dengan ulama-ulama Allah, terutama di majelis ilmu dan di majelis zikir. Karena itu majelis suci. Karena orang-orang yang hadir dalam majelis itu semua niatnya lillah. Hatinya semua berpusat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ya kan? Ini bukan majelis kampanye dunia, bukan majelis kampanye untuk pemilihan dan calon kepala daerah, bukan. Ya kan? Yang mana yang hadirnya mengharapkan ada imbalan. Saya dapat berapa, itu kan? Dapat apa? Tidak. Tapi kita semua dari mulai yang kan ngomong sampai yang mendengarkan, hati kita bersama-sama memusat kepada siapa? Allah. Hati kita sama-sama mengharap ridhonya Allah, mengharap sayangnya Allah, mengharap cintanya Allah, mengharap ampunannya Allah, mengharap ijabah dari Allah. Insya Allah kita mendapatkannya semua. Alhamdulillah sekarang sudah ada kelonggaran-kelonggaran, walaupun masih belum tuntas ini perjuangan kita semuanya. Ini perjuangan mulia loh. Perjuangan ini ibadah. Sering Buya jelaskan, memerangi COVID ini merupakan perjuangan yang merupakan ibadah. Ingat, kita menjalankan protokol kesehatan ini untuk menyelamatkan kita dan manusia, apalagi sesama muslim, agar kita tidak menularkan, agar kita tidak tertular, ya kan? Agar cepat reda. Karena kalau kita tidak menularkan yang lain, ya, tidak menularkan kepada kita, berarti akan cepat hilang itu penyakitnya. Divaksin juga sama, ini upaya secara medis yang sudah dikaji kan? Dengan sebetul-betulnya pengkajian
para ahli kesehatan, sehingga menyimpulkan kan salah satu caranya adalah divaksin. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dan menyelamatkan yang lain. Bukan cuma manusia yang ada di zaman kita saja, tapi manusia setelah kita. Asal niatnya yang benar kok. Kalau niatnya benar, bisa jadi ibadah semuanya. Kita bisa mendapatkan pahala menolong, ingat, menyelamatkan diri kita dan diri manusia di zaman kita dan di zaman setelah kita. Kita berjuangnya di zaman ini, tapi orang-orang setelah kita bisa selamat karena perjuangan kita di masa sekarang ini. Ya kan? Maka Buya bekali wawasan-wawasan keagamaan seperti ini. Buya bekali niat-niat yang bagus. Kan? Kalau kalian mau divaksin tidak divaksin ya urusan kalian, tapi kalian harus tahu, kan? Bagaimana tujuannya kalau divaksin ini? Bagaimana tujuannya kalau menjalankan prokes ini? Termasuk pemerintah menjalankan PPKM, itu cara yang baik kok. Perlu didukung oleh kita semua karena untuk keselamatan kita semua. Ya kita sabarlah. Tapi kan omset menurun, kita sabar. Kita sabar. Kok ada masanya kalau kita berjuang sekarang tidak selamanya seperti ini. Ya pengajian ini kok menjadi sepi. Sabarlah, masih ada cara, alhamdulillah, dengan cara pakai streaming, dengan cara pakai apalagi voice note, dengan cara itu kan direkam, masukkan ke YouTube dan sebagainya, dengan cara telepon, dengan cara WA video call dan sebagainya, masih bisa kok. Dengan cara Zoom masih bisa. Ya masjid kan jadi kosong umpamanya, kan? Ya kan tidak selamanya. Asal niat kita baik kok. Karena sholat sah di rumah juga. Kita sementara ya, tidak sholat berjamaah berdekatan di masjid umpamanya, kan? Ya sementara kok. Kita bukan niat meninggalkan masjid lah, tidak. Tapi niat kita adalah untuk menjaga justru kesucian masjid agar terbebas dari virus ini. Ya. Kita harus selalu baik sangka, ingat. Dan kita harus memahami dengan sebetulnya. Jangan sampai tergerus dengan hoak-hoak yang mengotori hati kita sehingga menuduh dan dengan tuduhan-tuduhan yang buruk kepada pemerintah, kan? Kepada yang lain, kepada polisi, kan? Ingat, kepada para dokter dan sebagainya. Walaupun mungkin ada umpamanya yang disebut dengan oknum, ya kan? Ada oknum. Ya oknum kan kapan saja ada, ya kan? Oknum dari pihak dokter, oknum dari pihak rumah sakit, oknum dari pihak macam-macam lah, dari pihak pemerintah dan sebagainya. Ya, oknum ya oknum, tapi yang jelas kita harus tahu apa itu yang disebut dengan virus corona. Situasi kondisi sekarang ini nyata kok, nyata. Pahami oleh kita. Jangan gara-gara ada oknum lalu kita bersikap berlaku yang tidak baik. Lalu kita menjadi suudzon kepada program yang sangat mulia sekali, mulia loh. Program vaksinasi itu program yang sangat mulia sesuai dengan syariat Islam. Program PPKM program yang sangat mulia sesuai dengan syariat Islam. Pahami? Program prokes program yang sangat mulia sesuai dengan syariat Islam.
Kita umat Islam ini jangan menjadi muslim yang picik, jangan menjadi muslim yang tidak baik, muslim yang suudzon, muslim yang gampang diadu dombakan lah. Dan kita harus dorong pemerintah, dorong juga pihak penegak hukum agar menegakkan hukum seadil-adilnya. Ini oknum-oknum agar dibersihkan. Jangan sampai ada di Indonesia ini oknum-oknum, ya, oknum-oknum yang merampas hak rakyat, ya. Ya kita dukung. Kita dorong. Pemerintahnya kita dorong, polisinya kita dorong, hakimnya kita dorong, kan? KPK-nya kita dorong. Kita bahagia, kan? Dengan sekarang terjadi, kan? Ketidakadilan, kecurangan di antara para petinggi, lalu sekarang sedang dibersihkan. Ya kita dorong pemerintah, kita doakan, kan, agar pemerintah bisa menegakkan keadilan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah bisa menyelamatkan rakyat, menyelamatkan aset rakyat ini. Kita dorong. Andai kata ada yang salah, kan, kita doakan. Kita doakan agar mendapatkan hidayah semuanya. Biar nanti pemerintah yang memprosesnya, karena kita sebagai rakyat tidak akan mungkin bisa memproses. Ada satu umpamanya bupati yang korupsi, gubernur yang korupsi, gimana kita sebagai rakyat memprosesnya? Hakim bukan, jaksa bukan, polisi bukan, penyidik bukan, ya kan? Bayangkan oleh kita, penjara tidak punya, kekuatan juga tidak punya, senjata tidak punya. Ingat, tapi pemerintah kan punya segalanya. Kita dorong. Andai kata masih tetap ada, kita terus berupaya berdoa dan mendorong pemerintah, tapi masih ada saja kecurangan-kecurangan, semua serahkan kepada Allah, bersabarlah kita, lalu kita berdoa tidak boleh berhenti, dan kita mencari cara yang terbaik, kan, untuk menyelamatkan kita dan bangsa ini. Caranya adalah kita yang mampu mencetak calon-calon para pemimpin, cetak dari sekarang. Giliran kita mau memilih calon pemimpin, pilih yang benar. Ingat, yang sesuai dengan kriteria. Jangan seperti yang sudah-sudah. Kita tergerus iklan, tercuci otak kita dengan iklan. Mending iklan yang hanya membaguskan calon pilihannya, tapi yang berbahaya iklan yang menjelek-jelekan, kan, teman persaingannya. Ini yang bahaya. Kalau iklannya membaguskan, ya silakan. Tapi kita tidak boleh tercuci otak kita dengan iklan. Tidak boleh kita memilih karena hanya ada duit yang masuk ke saku kita, ke rekening kita. Tidak boleh kita memilih hanya karena ada bantuan karpet, pembangunan masjid dan sebagainya. Lah, tidak boleh itu. Nggak boleh. Itu kan kebaikan sesaat. Kalau kebaikan sesaat, kan, iblis juga baik loh, setan juga baik loh, tapi kebaikannya hanya untuk menipu kita. Lalu dengan cara apa lagi? Dengan cara para ulama-ulama Allah ini berdakwah rajin, berdakwah kepada semua lapisan masyarakat, kepada bangsa, memberikan arahan nasihat yang baik kepada muslimnya, non muslimnya, memberikan arahan yang baik kepada pemerintahnya, kan? Ini giliran kewajiban siapa? Para ulama. Jadi dakwahnya jangan cuma kepada murid-muridnya saja di pesantren,
Jangan cuma kepada jamaahnya saja, di madrasah-madrasahnya atau di masjid-masjidnya saja. Jangan seperti itu, kan? Karena umat ini sangat banyak di luar ketimbang di majelis. Maka dakwah kita harus sampai kepada semua telinga manusia, muslimnya, non-muslimnya. Maka para ulama Allah di sini perlunya ulama Allah menggarap medsos. Yang menggarap medsos itu harusnya ulama, bukan kita-kita yang bukan ulama, akhirnya jadi ngawur. Lalu ngeser-ngeser dusta, ngeser-ngeser fitnah, ngeser-ngeser ghibah, ngeser-ngeser apalagi kan kejelekan-kejelekan. Tapi ulama-ulama Allah itu kalau menggarap medsos, subhanallah, ini menjadi cahaya rahmat bagi semua manusia. Muslim mendapatkannya, non muslim banyak yang mendapatkan kebaikannya. Karena arahan-arahan dari Allah semuanya brilian, arahan-arahan dari Rasulullah SAW semuanya brilian. Faham? Dan ulama perlu, sebagian daripada ulama ada yang harus dekat dengan pemerintah. Untuk apa? Untuk terus mendampingi program-program pemerintah yang baik dan memberikan arahan-arahan yang terbaik, memberikan pencerahan-pencerahan dan cahaya-cahaya petunjuk. Amar bil ma'ruf nahi anil munkar dengan cara yang luwes, dengan cara yang baik, dengan cara yang membahagiakan. Ulama itu cerdas kok, ulama itu pinter kok. Lalu kalau ulamanya bodoh, gimana umatnya? Kan? Istilah kita, bagaimana supaya airnya tetap bersih, ikannya dapat. Jangan sampai kolam jadi keruh, ikan nggak dapat. Udah bertengkar, bangsa udah ribut, kan? Tujuan nggak dapat. Jangan seperti itu. Udah ribut-ribut, capek-capek ribut, ya kan? Demo dan sebagainya, tapi nggak dapat. Udah keruh, bertengkar si A dan si B. Loh, nggak ada ajaran Islam yang mengakibatkan pertengkaran, yang mengakibatkan permusuhan. Rakyat dengan rakyat, apalagi muslim dengan muslim, rakyat dengan pemerintah, pemerintah dengan pemerintah. Ajaran Islam ini yang lagi bermusuhan saja harus diakurkan kok. Makanya amar bil ma'ruf, ingat, harus bil ma'ruf. Kalau memerintahkan atau menghimbau kepada yang lain kepada kebaikan harus dengan cara yang terbaik. Nahi anil munkar harus bil ma'ruf. Bagaimana mencegah kemunkaran, kan? Agar tidak terjadi ini kemunkaran, tapi bil ma'ruf dengan cara yang terbaik pula. Dan seyogianya ulama lah yang paling pantas di sana, kan? Bukan dekat dengan pemerintah mau minta proyek dunia, bukan dekat dengan pemerintah mau minta fulus, minta duit. Ingat, atau agar mendapatkan bantuan. Lah, tidak seperti itu. Nah, Buya sendiri, ya, seperti kalian semua mengetahuinya. Dan Buya mengajak kepada semuanya agar kita bersama-sama berjuang untuk bangsa dan agama, yang mana kekuatan ini tidak mungkin bisa, kan, terwujud kecuali dengan kebersamaan antara ulama, umara dan umat, ulama, umara dan rakyat. Program-program pemerintah kita dukung yang baik. Andai kata yang tidak baik, ya udah nggak usah didukung. Dan kita masukkan arahan, masukkan nasihat, kan?
Kalau kita tidak didengar dengan cara doa, terus kita kalau tidak diijabah dengan cara lain, ya nantilah kita menyiapkan untuk calon bupati yang akan datang, calon gubernur yang akan datang, calon presiden yang akan datang, calon anggota dewan yang akan datang. Kan bisa tuh. Kita sabarlah 5 tahun umpamanya, gitu kan. Di sisi lain kita terus berjuang dan berjuang. Rakyat tetap diakurkan oleh kita. Hubungan erat ulama, umaro dan masyarakat dan rakyat ini terus diikat oleh kita. Jangan sampai ada permusuhan sedikit pun. Jangan ada percikan-percikan api, kan? Keburukan, kejelekan, permusuhan, apalagi sampai pertengkaran, apalagi sampai peperangan. Padamkan percikan api itu, bukan disulut oleh kita, bukannya dibiarkan melebar, akhirnya menjadi kebakaran yang sulit dipadamkan. Fahami, catat. Maka kita tidak boleh tergerus oleh pihak manapun. Andai kata ada 2 kubu yang bersatru, kita tidak boleh mendukung yang satunya. Tapi kita harus terus mendoakan agar akur, agar mendapatkan hidayah. Ingat, kita tidak boleh terpancing sehingga kita menjadi orang yang buruk seperti pihak yang buruk. Tidak boleh. Dalam ajaran Allah ada cara yang terbaik dari Allah. Cara yang terbaik. Buya tidak menyalahkan yang turun, yang demo ya di jalanan dan sebagainya, sesuai dengan ijtihadnya. Tapi bagi Buya sendiri masih banyak cara-cara yang terbaik. Ini cara-cara ini dari Allah loh. Dari Allah. Banyak cara yang terbaik, banyak. Dan ketika kita bergabung kompak antara ulama dan antara pemerintah dan antara masyarakat, maka di situ seluruh program ulama pun akan mulus-lulus. Dakwahnya ulama akan dibantu juga. Dan program-program rakyat tentu akan didukung oleh pemerintah. Maka Buya sering terus ya mendidik umat ini dan bangsa ini agar taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, taat kepada pemerintah, taat kepada ulama, taat kepada orang tua, taat kepada suami. Itu semua perintah Allah. Jangan sampai kita menjadi makhluk yang membangkang kepada Allah, jadi umat yang membangkang kepada Rasul, jadi murid yang membangkang kepada guru. Ingat, jadi istri yang membangkang kepada suami, jadi rakyat membangkang kepada pemerintah. Itu ajaran siapa? Pahami? Jangan mengatasnamakan Islam loh. Islam itu ajaran taat kepada pemerintah. Walaupun pemerintahnya zalim, kita tidak boleh kan meruntuhkan pemerintahan, tapi kita diharuskan memperbaiki pemerintahan yang tidak baik dengan cara yang terbaik, gitu kan. Dan cara yang terbaik itu banyak loh. Doa saja kalau dikabul bisa berubah tuh. Orang yang badung jadi mendapatkan hidayah. Boleh jadi saat ini seorang pejabat ini badung nih, gitu kan? Tapi dengan kekuatan doa seseorang yang soleh dirubah menjadi pejabat yang mendapatkan hidayah. Maka kerjaan kita ini mendoakan, kerjaan kita ini mengakurkan, kerjaan kita ini mendorong yang baiknya, kerjaan kita ini, coba ingat, memberikan arahan-arahan yang baik. Kerjaan kita ini juga mendukung program-program yang baik. Itu diperintah oleh Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
kita diperintahkan harus saling dukung, saling dorong, saling tolong dengan tenaga, harta, pikiran, pengetahuan, dengan doa kepada kebaikan dan ketakwaan. Urusan dosa dan urusan permusuhan jangan sedikit pun ikut andil mendorongnya dengan apapun juga. You understand? Oh, you the best crazy? No. Alhamdulillah. Jadi negara ini aman, dunia ini aman. Muslim dan non muslim akur, saling dukung loh dalam kebaikan. Rakyat dan pemerintah harmonis semuanya. Allah, pemerintah, polisi, hakim, jaksa mendapatkan support untuk menegakkan keadilan. Andai kata ada yang tidak adil, ya urusan dia dengan Allah, urusan dia dengan orang yang terzolimi. Bukan kita lah, bukan. Nanti diadili oleh Allah, tidak di dunia, di akhirat diadili oleh Allah. Kenapa repot kita? Jalankan kegiatan-kegiatan kita sesuai dengan ridhonya Allah, dengan petunjuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjuang semua di jalan Allah, berjuang. Dan Buya mengajak kepada semuanya, khususnya jamaah Asy-Syifa dimanapun berada, hidup kita yang sesaat ini mari kita gunakan untuk menjadi nilai perjuangan di jalan Allah. Dan Buya punya program ya untuk menjadi wadah perjuangan. Apa? Membuka pesantren-pesantren cabang di seluruh kecamatan, di seluruh kabupaten, di seluruh provinsi di Indonesia ini. Termasuk sekarang di Banjaran kita, ya, ada yang menyediakan tanah dari saudara kita kan, untuk membangun pesantren. Di mana itu? Di Arjasari, kan? Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga sudah mulai ini ya bermunculan, bahkan yang bukan jamaah sekalipun mendengar dari YouTube, mendengar dari streaming dan sebagainya, ingin ikut berjuang, lapor ke Buya. Ada yang mau ngasih 10 hektar, ada yang mau ngasih sekian hektar, ada yang mau sekian ratus bata dan sebagainya. Alhamdulillah. Kemarin Buya sudah menyelesaikan kira-kira 350 sekian bata di Sumedang, dekat kota itu. Dan alhamdulillah di Karawang juga ada yang mau ya memberikan lahan untuk perjuangan sekitar 10 hektaran, bisa lebih juga ya. Di provinsi lain, di Kalimantan Barat ya. Dan juga di provinsi-provinsi yang lainnya, termasuk di apa itu di Bengkulu, di Riau ya. Alhamdulillah. Ini proyek perjuangan. Kita fokus kepada perjuangan. Urusan penegakan hukum, urusan pemerintah dan urusan polisi, jaksa, hakim, ya kan? Kita dorong. Urusan KPK kita dorong. Ya kan? Segala kebaikan siapapun kita dorong. Keburukan jangan didorong. Udah. Kita berdoa terus, kita amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang ma'ruf, yang baik, dan terus kerjasama yang baik, terus ikat ukhuwah persaudaraan sesama muslim, kan, antar umat beragama, sehingga kita tenang hidup di Indonesia ini, nggak ada kecurigaan-kecurigaan, nggak ada kekhawatiran-kekhawatiran. Harta kita, kehormatan kita bisa dijaga oleh yang lain. Ingat, Buya saja kalau berangkat ke Bandung, subhanallah, itu bos-bos lampu, ada bos-bos elektronik TV, subhanallah, itu bos-bos mereka. Kalau Buya ke sana, mereka tahu waktunya sholat, mereka sediakan kamar khusus dan sajadah khusus untuk Buya. Allah. Agamanya apa? Ini satu agamanya Konghucu, yang satu agamanya Nasrani. Buya sampai ditawarin mau berangkat ke Bali, dan ada salah satu pengusaha besar, mereka punya hotel banyak di Bali, dan mereka menawarkan, Buya silakan mampir di hotel saya. Mau di hotel yang mana di Bali?
gratis. Mau setiap waktu dan sebagainya. Agamanya apa? Ini agamanya Nasrani kok. Ada yang agamanya Buddha. Buya, kalau itu tuh di Bandung nih, ada di Kopo nih, kan? Mungkin semuanya tahu lah, itu kan ada apa itu variasi mobil itu kan? Ada variasi mobil. Allah. Sampai kalau Buya ke sana, sediakan sajadahnya, sediakan tempatnya, sediakan makanan minumannya, ngobrol asik dengan Buya. Kan? Ingin tahu tentang Islam, dan berapa banyak yang sudah masuk Islam tuh, material yang digajah tuh. Itu kan engkau itu tuh. Dianya, anaknya masuk Islam. Tidak karena dipaksa, tidak karena ditakut-takuti. Keinginan sendiri ingin kenal kepada ajaran Islam itu seperti apa. Buya kalau mengebenirin mobil di Bandung, hari libur saja dibuka sama dia, langsung dipanggil itu tekniknya, teknisinya, sampai-sampai bayarannya. Buya mau kapan saja bayarannya, kan? Kapan saja bayarannya. Allah. Ini hubungan yang baik. Kita aman, kita tentram, hati kita damai, mereka juga aman. Itu ajaran Islam. Bukan kita jadi khawatir, yang lain jadi ketakutan. Itu bukan ajaran Islam, walaupun mengatasnamakan Islam. Jangan sampai sorban, jubah, tasbih, jangan sampai cadar ini menjadi sebab orang lain ketakutan. Seharusnya menjadi sebab orang lain itu bahagia, orang lain itu merasa aman, orang lain itu merasa damai. Dan mereka melihat Islam ini ternyata agama yang sempurna, agama yang indah, agama yang terpuji dalam segala halnya. Saya berteman dengan orang muslim, saya merasa aman. Sehingga mereka memeluk Islam bukan karena dipaksa atau karena diteror oleh kita, tapi karena melihat kebenaran sesungguh-sungguhnya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Allah. Kalau Buya berangkat ke Singapura, siapa yang menjemput? Pejabat Singapura. Sekarang mualaf masuk Islam. Mau masuk kemana saja Buya boleh. Di sana kan berdakwah kan susah kan, harus ada izin. Tapi kalau Buya di sana, datang ke sana, mau berdakwah di mana saja, disambut oleh mereka. Kan? Buya ke Thailand, siapa yang menjemput di Thailand? Jenderalnya. Coba bayangkan jenderalnya, istilah kita jenderal TNI, panglimanya TNI, padahal agamanya Buddha. Berapa kali Buya ke Thailand? Buya bisa diharap bolak-balik di Thailand. Kemarin terakhir Buya diminta untuk mengamankan Thailand. Mengamankan Thailand, kumpulkan semua umat beragama. Buya ngasih ceramah dengan bahasa Arab. Lalu orang Thailand di sana, Ustadz Aidan yang menerjemahkan dengan bahasa Thailand. Tuh kan? Hubungan yang baik. Kalau tidak, kan? Sesama muslim kan punya kewajiban hubungan yang baik antar manusia, kemanusiaan. Bahkan hubungan yang baik dalam Islam kemakhlukan. Bukan cuma kemanusiaan saja, kemakhlukan, dengan lingkungan harus baik, dengan binatang harus baik. Ini namanya hubungan kemakhlukan. Kan belum, jarang ya didengar yang ada hubungan apa? Kemanusiaan. Lah, kalau dengan binatang apa Anda nggak harus baik? Islam itu ajarannya sampai kemakhlukan loh. Muamalah, hubungan dalam Islam kan yang diajarkan oleh Allah, muamalah ma'allah, bagaimana hubungan dengan Allah dengan hubungan yang terbaik. Muamalah ma'al khalqi, bagaimana berhubungan dengan semua makhluk Allah, hingga agama Allah ini betul-betul menjadi rahmatan lil
lil alamin. Hingga kita sebagai muslim menjadi muslim rahmatan lil alamin, hingga kita menjadi hamba Allah yang rahmatan lil alamin. Allah. Faham? Ayo, amanat deh dari Buya. Jangan tergerus oleh hoak-hoak yang hanya ingin memecah belahkan, hanya ingin menanamkan sifat-sifat dan niat-niat, pikiran-pikiran yang buruk di dalam hati kita kepada sesama, kepada pemerintah, kepada itu, kepada ini. Tidak. Allah tidak ridha, apalagi mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Quran dan hadis. Bukan Qurannya yang salah, hadisnya yang salah, tapi pemahamannya yang picik. Pemahamannya yang picik. Ingat. Akhirnya Islam dipandang, kok Islam radikal ya? Kok Islam ucapannya menyakitkan? Kok Islam ucapannya kok, kan? Menyinggung. Kok Islam sikapnya kok garang, main melotot. Kok Islam kok ucapannya menceritakan aib yang lain, menjatuhkan, dan menyulut permusuhan, menyebar kebencian. Loh, Islam tidak mungkin. Tapi kan ini kiai umpamanya, tidak mungkin Islam, tidak mungkin. Saya, ya ingat, salah satu daripada yang disebut kiai, saya harus menjadi perwakilan yang mengklarifikasi pemikiran-pemikiran itu, tuduhan-tuduhan itu. Enggak. Itu hanyalah kesalahan individu, bukan salah ajaran Islam. Kesalahan individu saja, mungkin wawasannya kurang luas walaupun sudah dianggap kiai. Kenapa? Karena banyak yang sudah jadi kiai juga, keilmuannya kurang luas tadinya, lalu kadang sudah disebut ustadz, kadang sudah berani dakwah, banyak pengikut, dipaksakan terus berdakwah, di waktu diminta fatwa berani berfatwa dengan fatwa-fatwa yang keilmuannya masih picik. Ya akhirnya nanti efeknya apa? Buahnya kekacauan, buahnya bukan keamanan, kekacauan. Buahnya apa? Permusuhan, keretakan, perpecahan, bukan menjadi kesatuan dan persatuan. Buahnya apa? Dengki, dendam, dengan buruk dalam hatinya kepada sesama, bukan menjadi tenang, bahagia, bukan menjadi akur, damai, bukan seperti itu. Paham? Makanya Buya kan sering memberikan arahan kepada murid-murid di sana, anak-anak santri, kalian ingat, jangan berani berbicara di hadapan orang lain sebelum memenuhi dulu hati kalian dengan ilmu, memenuhi dulu hati kalian dengan akhlak yang mulia. Kenapa Buya berusaha mendorong murid-murid supaya tuntas ngajinya? Kelas 4 mau keluar, jangan dulu kan? Kenapa? Karena ada kekhawatiran ini belum tuntas. Nantinya khawatir ada masyarakat yang menganggap ini produk pesantren Asy-Syifa, dianggapnya sudah selesai, padahal baru kelas 3, kelas 2 dia udah keluar. Lalu akhirnya jadi nipu ke orang-orang atau memberikan fatwa yang salah karena dia belum tuntas keilmuannya. Kan? Tuntaskan, kan? Minimal kelas 6. Kelas 6 itu artinya sudah menguasai madhab-madhab yang lainnya, madhab yang 4, sudah menguasai urusan akidah, kan? Dan sebagainya, sehingga lumayanlah hilang kekhawatiran kita. Ya. Kalau belum, kalau kelas 6 ini masih banyak keilmuan yang harus dituntaskan. Makanya Buya terus dorong agar terus kan istiqomah, tuntaskan. Dan tidak sedikit sekarang terjadi keluaran pesantren-pesantren besar yang akhirnya apa?
menimbulkan efek buruk bagi pesantren di mana dia pernah pesantren di sana. Padahal pesantrennya hebat, bagus, tapi ini belum tuntas pesantrennya. Lalu berdakwah. Insyaallah. Buya, Masya Allah, sangat terkesan dengan ungkapannya seorang ulama besar, almarhum Sahibul Fadilah Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah, yang beliau membuat program dalam dakwahnya di satu channel TV yang disebut dengan Ta'allam Summa Takallam. Ta'allam Summa Takallam. Apa artinya? Ngaji dulu lalu ngomong. Apa? Ngaji dulu lalu ngomong. Jangan ngomong dulu, ilmunya masih kurang. Ngaji dulu lalu ngomong. Nah, yang menjadi fitnah sekarang ini kan, berani ngomong sebelum ngaji, atau berani ngomong ngajinya belum tuntas. Allah. Nah, siapa yang mau ikut berjuang silahkan. Punya tanah untuk dibangun, siapkan, menghadap ke Buya. Dan kita bikin di sana pesantren-pesantren cabang. Nanti ditanam di sana ustadz-ustadz yang sudah dipercaya dari pesantren, gitu kan? Buya berencana begitu, gitu kan? Rencana begitu. Nanti dikawin-kawinkan ustadz dengan ustadzah juga, disetelkan agar perempuannya bisa mengajar kelompok kaum Hawa, suaminya mengajar kepada kaum Adam. Nah, taruh di sini nih, kecamatan ini, kan? Di sini, mamanya suami istri, kan? Sini. Nanti akan lahir mulai orang-orang yang soleh, santri-santri di daerah, kan? Nanti ini santri-santri di daerah kalau memungkinkan untuk lanjutkan ke Simpang, kan? Andai kata mereka tidak mampu untuk melanjutkan, kita minimal sudah mempunyai modal ini apa? Orang-orang yang soleh. Untuk menjadi orang soleh itu tidak harus jadi ulama. Program di Simpang kenapa harus tuntas? Itu program untuk jadi ulama. Kalau program untuk jadi orang soleh, ya hanya ilmu untuk dirinya sendiri, gitu kan? Tahu tentang akidah, menguasai akidah dengan benar, kan? Menguasai ilmu syariat Islam dengan benar, untuk dilakukan apa, untuk ditinggalkan apa saja yang harus ditinggalkan, gitu, ya. Walaupun dia tidak bisa untuk terus berdakwah, mengajar keilmuan-keilmuan yang lebih tinggi, tidak masalah. Nanti akan lahir di sana di sini orang-orang soleh. Di sini diantaranya program Buya punya di Banjaran, ada lagi punya di Pangalengan, ya. Di Banjaran sekarang sedang digarap, Buya menunjuk Abah Dedi, kan? Ayo Bah, jalankan. Ya. Nah, siapa yang mau bantu, ya, dengan dana, dengan tenaga, silakan merapat sama Abah tuh, karena Abah sudah diinstruksikan oleh Buya. Buya belum menyusun kepanitiaan secara lengkap, belum, tapi Buya melihat siapa yang siap melangkah lebih dulu, jalankan, jangan dinanti-nantikan, gitu kan? Lumayan, gitu kan? Lumayanlah. Apakah bikin cakar ayam 1, 2, lumayan kan? Nah, daripada nanti bikin kepanitiaan dulu, lama. Nah, jalankan aja yang bisa dijalankan, jalankan aja dulu, ya. Nanti dilihat ke sana. Ya, kalau memerlukan kepanitiaan yang memang harus lengkap semuanya, baru kita bikin. Untuk saat ini, apalagi musim pandemi, segitu juga sudah alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah. Kita dorong bersama-sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini kalimat manfaat
khusus bagi Buya, keluarga dan murid-murid, dan bagi umat semuanya, bagi pemerintahnya, bagi bangsa kita semua, bagi umat manusia semuanya. Kita semuanya mendapatkan ridho Allah, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ampunan Allah, dikabul segala doa kita yang baik oleh Allah, diselamatkan dari segala bala, disembuhkan dari segala penyakit, dan juga dijauhkan dari kezaliman makhluk, diselamatkan dari buruk-buruknya takdir. Dan salah satu pejuang yang bersama Buya, Haji Abdul Latif Munir Banser di Ranca Ekek, wilayah Ranca Ekek, tadi sore wafat menghadap Allah dan Rasulnya. Kita doakan semoga beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah, digabungkan dengan para ulama, para wali, para syuhada, para salihin, digabungkan dengan para anbiya mursalin alaihimus salatu wassalam, dikumpulkan dengan sayyidul mursalin sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaatnya beliau, diampuni semua dosanya, ditutupi semua aibnya, dikabulkan cita-citanya yang baik. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan alam kuburnya jadi taman daripada taman-taman surga, dijauhkan dari azab kubur, fitnah kubur, dijauhkan dari siksa neraka, dijauhkan dari bencana pada hari kiamat, dimasukkan ke surganya Allah yang sangat tinggi, dan juga pintu langit semua dibuka untuk rohnya. Dan juga semua pejuang-pejuang yang ikut berjuang, baik yang sudah wafat dan maupun yang saat ini wafatnya, kan? Dan pejuang-pejuang yang belum wafat semuanya, para pengurus majelis taklim yang bersama Buya, para bansernya, para donaturnya, termasuk dengan yang ikut mendoakannya, termasuk pemerintah yang ikut mendukungnya, kepolisian, TNI yang ikut mendukungnya, ormas-ormas yang ikut mendukungnya, parpol-parpol yang ikut mendukungnya. Buya doakan semuanya agar semoga mendapatkan kehidupan yang terbaik di dunia, di kubur dan di akhirat, agar diampuni semua dosanya oleh Allah, matinya mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, selamat dari api neraka, dimasukkan ke surganya Allah, dan keluarga yang ditinggalkan semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh solehah, ahli keselamatan, ahli kebahagiaan, ahli kemuliaan di dunia dan di akhirat. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian dari Buya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana